Cerita dimulai dengan menampilkan Vandal Savage. Dia menceritakan kisah asal-usulnya yang menjelaskan bahwasannya dia sudah lama hidup mengembara di dunia ini, setidaknya sudah 50.000 tahun yang lalu. Semua itu dimulai saat dia terkena radiasi aneh dari sebuah meteor. Dia menjadi seorang yang berbeda dari orang-orang manusia gua yang sepertinya. Vandal Savage menyadari bahwa sifat magis yang ada pada meteorit itu, dia menduga ada kemungkinan meteor tersebut bisa saja berasal dari alien atau juga berasal dari masa depan. Tapi itu tidak penting baginya. Yang terpenting baginya adalah dia memiliki kekuatan dari meteor itu. Pecahan meteorit tersebut juga menghubungkannya dengan sumber yang sama yang melahirkan lubang Lazarus Pit yang dimiliki Ra's al Ghul. Savage dan Ra's al Ghul adalah contoh dari dua orang manusia yang terkena radiasi meteor. Hanya saja Ra's al Ghul menggunakan kolam Lazarus Pit untuk hidup yang kekal. Kisah Vandal Savage akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya, bahwasanya Lazarus Resin tidak berasal dari bumi. Ternyata yang sebenarnya ada di bumi oleh meteorit yang mengubah Vandal Savage, klan Ark dan saudara-saudaranya yang menjadi immortal abadi setelah bersentuhan dengan zat tersebut. Di kota Gotham, Red Hood terjatuh dari tempat tidur perawatannya. Dia menduga sepertinya dia terkena racun ketakutan Fear Toxin. Batman memberitahu Jason bahwa dia menggunakan mesin yang menciptakan Zur-En-Arrh untuk memasangkan juga sebuah alat pengaman untuk Jason Todd. Batman kemudian melepaskan topengnya dan memberitahu Jason bahwa dia sangat menyayanginya dan dia pun memberinya identitas dan tempat yang baru di Metropolis. Semua itu untuk menyelamatkannya agar Jason tidak dijebloskan ke penjara karena telah melakukan beberapa pembunuhan. Namun menurut Jason sendiri, jika dia menyelamatkan dirinya, ya maksudnya itu si Batman, jadi nih siapa yang akan menyelamatkan mentornya itu dari dirinya sendiri? Bruce pun terdiam dan beberapa detik kemudian ada suara alarm peringatan yang menyatakan ada penyusup yang masuk ke tempat mereka. Alarm itu memotong percakapan Bruce dan Jason. Di seberang kota, Nightwing berkomunikasi dengan Oracle. Mereka membahas Batman mungkin telah menyembunyikan Red Hood. Oleh karena itu, mereka harus menghentikan aksi Batman untuk menyelamatkannya dari sisi kepribadiannya yang lain, yaitu Zur-En-Arrh yang berada di dalam pikirannya Batman. Saat ini, Nightwing menyelinap ke sebuah apartemen tua yang tanpa diketahui telah dibeli Bruce Wayne beberapa waktu yang lalu. Ternyata tempat itu adalah milik orang tuanya ketika waktu dulu Thomas Wayne masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Tempat itu adalah jantung rahasia Batman dan Nightwing memasuki ruangan rahasianya dan merenungkan bagaimana dia harus menghentikan Batman, tetapi Batman telah membuatnya menjadi dirinya sendiri. Sebelum Nightwing dapat menyusup ke ruangan rahasia di tempat itu, tiba-tiba dia dihentikan oleh Robin Damian Wayne yang memarahi Nightwing masuk ke tempat itu dengan diam-diam. Damian tentu saja berpihak kepada ayahnya yang tidak ingin Nightwing untuk ikut campur dalam urusannya. Terlebih lagi, Jason Todd telah berpihak kepada penjahat yang kemudian mereka pun terpaksa harus bertempur. Barbara kemudian memutuskan panggilan komunikasinya dengan Nightwing agar dapat menghubungi Robin Tim Drake untuk menyelamatkan Nightwing dari pertempurannya melawan Robin Damian Wayne. Robin Tim Drake pun akhirnya dapat mengamankan si Robin Damian Wayne menjauh dari Nightwing sehingga Nightwing dengan leluasa dapat memasuki ruangan rahasia kos lamanya Thomas Wayne yang itu sekarang sudah dibeli oleh Bruce Wayne beberapa saat yang lalu. Barbara kembali menghubungi Nightwing agar tidak lama menggunakan waktunya dengan segera mungkin karena Damian Wayne tentu saja bisa kembali mengganggu pengintaiannya di ruangan rahasia itu. Sementara itu, Catwoman, Eiko Hasegawa, dan Tomcat sedang berdiskusi bagaimana cara mereka untuk menemukan Jason Todd. Dario menjelaskan geng penjamret mereka telah diminta untuk melacak keberadaan Batman ataupun Red Hood. Namun sampai saat ini, dia belum mendapatkan laporan dari para penjamret. Selina akhirnya memutuskan bahwa dia sendirilah yang akan mencari Red Hood. Namun tiba-tiba, Marquis datang dan memberitahu mereka ada laporan baru tentang pertempuran Batman. Dia menyerang
menyarankan Selina agar menemui Batman dan berbicara empat mata dengannya. Menurut Marquis, hanya Catwoman lah yang dapat menghentikan Batman. Ya, meskipun menurut Catwoman, Batman tidak mau mendengarkannya, Marquis memberitahunya satu-satunya cara adalah Catwoman tetap harus menemui Batman, sementara dirinya yang akan mencari Red Hood dan para penjamret yang lainnya yang diamankan oleh Batman. Mendengar pendapat itu, akhirnya Catwoman pun terpaksa mengiyakanlah apa yang dikatakan oleh Marquis tersebut. Kembali ke apartemen milik Thomas Wayne yang dulu, di mana sekarang Nightwing bersiap untuk menonaktifkan Batbox. Dia teringat saat pertama kali Batman memperkenalkannya pada Batbox, membuatnya bersumpah sebagai Robin untuk menggunakannya melawan kejahatan, korupsi, dan selalu berbuat kebaikan. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba Batman muncul. Dia tidak menduga ternyata Nightwing sebagai Robin pertama mengkhianati sumpahnya. Batman menyatakan bahwasannya Nightwing ingat dengan kata-katanya tapi lupa dengan maknanya. Membiarkan para penjahat melakukan apa yang mereka suka bukanlah kebenaran, dan penyalahgunaan akses ke Batbox tak akan menghentikannya untuk memenuhi sumpahnya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Batman tak pernah mengharapkan seperti ini dari Nightwing. Di saat Nightwing bertanya mengenai penyanderaan Jason, Batman menjelaskan bahwa sebenarnya dia sedang menyelamatkan Jason Todd. Namun tiba-tiba ada pesan suara yang masuk untuk Batman. Suara itu adalah suaranya Edward Nygma alias The Riddler, yang membuat si Nightwing menjadi semakin curiga kenapa Batman bekerja sama dengan penjahat teka-teki itu. Meskipun Batman menjelaskan bahwasanya sebenarnya The Riddler membantunya untuk memberitahu informasi kepadanya tentang peristiwa kerusuhan yang akan terjadi di kota Gotham. Nightwing pun langsung menyerang mentornya dan perkelahian pun terjadi. Nightwing menyatakan mentornya itu sekarang bukanlah Batman, tapi ini disebabkan oleh Zurenarf yang telah menguasai pikirannya. Batman mematahkan tongkat es krim Nightwing, menyatakan sebenarnya bahwa dia adalah Batman. Akhirnya Nightwing pun terkapar. Batman pun pergi meninggalkan tubuh Nightwing, namun ternyata Nightwing masih ada tenaga untuk menyerang Batman dengan senjata grapple gun-nya. Sementara itu di luar apartemen, Robin Tim Drake akhirnya mengalahkan Robin Damian Wayne dengan cara menyentrumnya lalu memborgol Robin yang paling bungsu itu. Di saat itu, Nightwing dan Batman terpental dari jendela apartemen dan terjatuh ke jalanan. Mereka saling berbagi pukulan dan membalas serangan. Hal ini membuat Robin Tim Drake datang membantu Nightwing mengikat Batman dengan tali yang mengekangnya. Tim Drake pun kemudian memberitahu Nightwing agar lebih baik menyelesaikan misinya saja. Saat Batman berhadapan dengan Robin Tim Drake, Batman menyatakan kepadanya jika Tim Drake menghentikannya, maka Tim Drake sama saja telah membiarkan orang mati terbunuh. Robin Tim Drake pun kemudian mengingatkannya tentang mengapa dirinya menjadi Robin pada awalnya. Alasannya adalah karena Batman akan memasuki tempat yang terlalu gelap dan membutuhkan Robin untuk menyelamatkannya keluar dari kegelapan itu. Sambil membalas serangan Robin Tim Drake, Batman pun menyatakan bahwasanya dia melihat yang sebenarnya itu adalah tindakan kejahatan. Berpindah ke dalam apartemen, Nightwing bersiap untuk menonaktifkan Batbox, lalu mengetahui kengerian yang dilakukan Batman kepada Jason Todd sambil berkata, apa yang telah dilakukan Batman kepada Jason Todd, yang kemudian dia pun kembali ke jalanan dan menghajar Batman yang baru saja mengalahkan Robin Tim Drake terkapar di lantai. Nightwing yang sangat marah menghajar Batman hingga berdarah-darah sambil menyatakan kepada Batman bahwa dia adalah sosok monster, menyandera Jason Todd dan menularkan pikirannya padahal Jason adalah anaknya. Batman pun membantah sebenarnya dia menyelamatkan Jason dan kemudian memanggil Batmobile. Nightwing pun menjelaskan bahwasanya dia sudah memutuskan semua jaringan milik Batman. Tim Drake pun datang dan menghentikan amarah Nightwing karena dengan mengalahkan Batman belum tentu menjawab kesalahannya. Namun ternyata momen ini memberi Batman kesempatan yang cukup untuk mengikat kedua Robinnya. Di saat itu, Zurenarf yang ada di dalam pikiran Batman merasukinya agar menahan kedua Robin itu. Suara sirine polisi pun terdengar. Batman pun kemudian melompat ke atas atap gedung. Di atas atap gedung dia pun bertengger dan mendengarkan suara Zurenarf yang menyatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan keluarga Batnya lagi dan akan segera terbebaskan menjadi sosok Batman yang sempurna. Saat suara sirene semakin mendekat, Batman pun pergi meninggalkan lokasi. Sementara Nightwing dan Robin Tim Drake berhasil melepaskan jejaring yang membuat mereka terikat, yang kemudian
kemudian Robin Damian Wayne datang menyesali bahwa Batman meninggalkannya. Tim Drake dan Damian Wayne berpelukan. Mereka akan menyelamatkan ayah mereka. Si Robin Damian Wayne pun menyadari ada yang salah nih dengan ayahnya. Berpindah ke tempat yang lain, Jason Todd berada di ruangan yang disembunyikan Batman sebelumnya. Dia mengoceh sendiri seperti orang gila. Tiba-tiba Marquis yang sebelumnya telah melacak Jason akhirnya sekarang berhasil menemui Red Hood dengan keadaan yang tidak waras. Wanita berambut merah itu akhirnya membebaskan Jason Todd lalu membuat kesepakatan dengannya. Marquis menawarkan Jason keabadian jika dia bergabung dengannya karena dia sebenarnya adalah putrinya Vandal Savage yang bernama asli Skandal Savage. Dia juga memberitahu Jason Todd bahwa sebentar lagi kota Gotham akan diserbu yang menjadikan peperangan di tengah kota. Jason pun memberitahu Skandal bahwa dia dalam keadaan yang lemah dan terinfeksi sesuatu yang menurutnya disebabkan oleh Batman. Jason pun meminta pertolongannya, namun sayangnya putri Vandal Savage tidak bisa melakukannya. Dia langsung meninggalkan Jason Todd dengan keadaan yang takut dan lemah sambil mengatakan kepada Jason dia membutuhkan prajurit. Di tempat lain, Batman mengalami krisis identitas. Batman Zurenalf menguasai pikirannya, mengingat peristiwa pembunuhan kedua orang tuanya berada di tangan seorang penjahat, Joy Chill. Dia mengeluh bahwa dia tidak bisa berhenti untuk mencintai dan dia tidak bisa menjadi sosok seorang Batman. Tiba-tiba Catwoman pun muncul di hadapannya sambil berkata, "Bruce, kita berdua harus berbicara." Kemudian kita memasuki beberapa lembaran terakhir yang dimana kita kembali ke awal cerita ini dimulai. Vandal Savage mengungkapkan yang sebenarnya bahwa dia datang ke kota Gotham untuk mengumpulkan beberapa pecahan-pecahan meteorit yang ada di kota itu. Yang selama ini pecahan-pecahan itu disembunyikan oleh Ra's al Ghul sejak beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang dikarenakan Ra's al Ghul telah meninggal, ya dapat dilihat dalam peristiwa Shadow War, Vandal Savage tentu saja dapat mengumpulkan pecahan-pecahan batu meteor tersebut. Ada yang dijadikan sebagai bahan perhiasan atau ornamen-ornamen yang lainnya, dan tanpa disengaja Catwoman telah melatih pasukannya untuk Vandal Savage dengan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik orang kaya. Suatu saat ketika Vandal Savage diasingkan, Marquis, putri kandungnya si Vandal Savage, menemuinya sambil membawa kalung medalinya Ra's al Ghul, mengatakan kepada ayahnya bahwasanya sekarang mereka bisa menguasai dunia dengan mengumpulkan kembali pecahan-pecahan batu meteor yang membuat mereka abadi. Alur cerita Gotham War ini akan berakhir. Seluruh alur cerita ini akan menjadi lengkap yang mengungkapkan ternyata Catwoman secara tidak sengaja telah melatih pasukannya untuk Vandal Savage. Terlebih lagi, Marquis ternyata adalah putrinya Vandal Savage. Saat ini Vandal Savage dan putrinya Skandal Savage mengumpulkan semua penjambret binaan mereka, di mana para penjambret tersebut disebut juga sebagai League of Shadows. Mereka dikumpulkan untuk misi bersama, yaitu menemukan kehidupan abadi. Vandal Savage pun berkata, siapa yang ingin mencuri keabadian di kota Gotham? Yang selanjutnya cerita akan diungkapkan pada serial Catwoman volume kelima edisi ke-58.